Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Avelina Ferraria Clarista, NRP 05218400001113 dari kelas 3PC. Di sini saya akan menjelaskan dari poin utama, yaitu mengapa persona penting dalam merancang UX. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu persona. Kemudian, persona adalah dokumentasi yang berisi kebutuhan tentang karakteristik user digabungkan dengan tujuan, kebutuhan, dan ketertarikannya yang menjadi target user. Dalam menggambarkan profil di dalam persona dapat melalui yaitu wawancara dengan calon pengguna, pengalaman terhadap masyarakat, dan budaya, dan melalui metode penelitian lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu user experience atau yang dikenal dengan UX. User experience merupakan proses peningkatan kepuasan pengguna aplikasi dan pengunjung website dalam meningkatkan kegunaan dan kesenangan yang diberikan dalam interaksi antara pengguna dan produk. Ada juga suatu pengalaman pengguna atau user saat menggunakan atau berinteraksi dengan sebuah produk, yang mana hal ini bersifat subjektif karena berasal dari mereka rasakan saat menggunakan produk. Nah, kalau persona itu lebih berfokus kepada kebutuhan, goal yang ingin pengguna itu capai. Kayak habis itu keluhan-keluhan mereka itu apa. Kalau user experience itu lebih seperti pengalaman dia saat menggunakan platform atau website tersebut. Bagaimana menyenangkan, apakah kurang menyenangkan, bagaimana saat apakah terlalu rumit websitenya itu. Di dalam user experience itu yang akan dibenarkan itu lebih jadi kayak membuat pengguna itu senang atau tertarik terhadap website atau platform tersebut. Nah, user experience ini juga berfokus pada pemahaman mendalam tentang pengguna, seperti apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka hargai, kemampuan yang mereka miliki, dan juga keterbatasan mereka. Kemudian, mengapa persona penting dalam membangun UX atau user experience? Yaitu, persona ini digunakan sebagai tool untuk mengetahui lebih dalam kebutuhan dan permasalahan pengguna, sehingga kita bisa membuat website atau platform yang berfokus kepada kebutuhan atau solusi atau target dari user itu, sehingga kita tuh dapat membuat platform atau website yang menyenangkan bagi user. Juga persona ini dibutuhkan agar tim developer yang mendevelop website atau platform tersebut ini tidak bingung jadinya dia ini bisa tahu gitu kebutuhannya pengguna. Jadi tim developer ini nggak mengerjakan terserahnya dia sendiri, nggak sesuai asumsinya dia. Kalau sesuai asumsinya dia kan bisa salah fatal, soalnya nanti nggak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Terima kasih. Penggunaan persona dalam proses pembuatan user interface tentunya memiliki beberapa peranan, yang mana ini untuk menunjang agar user interface nantinya baik dan sesuai dengan yang dimau oleh pengguna. Nah, yang pertama adalah kita bisa mengetahui, kita sebagai development team atau design team dapat mengetahui apa saja kebutuhan dan permasalahan dari pengguna lewat persona ini. Kemudian selain itu, persona juga dapat menjadi acuan bagi development team untuk mendesain aplikasi. Selain itu, kita juga bisa memahami tentang bagaimana user itu bertindak, bagaimana user itu melakukan kebiasaan-kebiasaannya terhadap suatu aplikasi lewat persona ini. Nah, yang selanjutnya adalah persona berperan sebagai sumber inspirasi untuk menetapkan dasar yang fokusannya itu berfokus pada user. Kemudian bisa dijadikan juga sebagai referensi jika ide yang dimiliki oleh design team atau development team itu dikritik
atau terjadinya iteration product. Selanjutnya adalah persona ini berperan untuk mengkomunikasikan guideline dari apa yang seharusnya menjadi akhir dari user experience. Selanjutnya, dengan menggunakan persona ini memungkinkan seluruh desain team dan development team untuk menjaga user story yang simple. Nah, ini akan menjaga juga selain user story yang simple, menjaga agar tidak keluar dari apa yang dibutuhkan atau apa yang dipermasalahkan oleh user-user pada umumnya. Kemudian tentunya persona juga berperan sebagai dia membantu menghasilkan produk yang lebih baik kepada user, dan kemungkinan besar proyek dengan persona yang baik ini akan mempunyai peluang berhasil yang lebih besar juga, karena dengan semakin mendekatinya sebuah produk atau user interface yang dibuat oleh development team, semakin mendekati itu dengan persona yang dimiliki, maka dia semakin bisa merambah atau tepat sasaran pada pengguna-pengguna yang ditargetkan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana persona bisa membantu perancangan UX dan contohnya bagaimana dan dari mana asalnya. Bagaimana persona yang bisa secara efektif membantu perancangan UX? Kita ingat-ingat dulu persona itu apa. Persona adalah sebuah representasi pengguna dalam bentuk individu imajiner yang memuat rangkuman singkat mengenai karakteristik, pengalaman, tujuan, task, pain point, dan kondisi lingkungan pengguna yang sebenarnya. Persona menjadi penting dalam merancang sebuah aplikasi yang berorientasi pada user. Membuat persona akan membantu kita untuk mengetahui kebutuhan pengguna. Hal ini dapat membantu kita mengenali bahwa setiap pengguna memiliki kebutuhan dan ekspektasi yang berbeda-beda dalam menggunakan sebuah aplikasi. Oleh karena itu, persona dapat membantu tercapainya tujuan untuk menciptakan user experience yang baik bagi target pengguna suatu aplikasi. Sebagai contoh, seorang student dalam menggunakan aplikasi adalah untuk memahami lebih jauh tentang suatu topik pelajaran. Oleh karena itu, terdapat salah halaman untuk setiap course di mana student bisa mempost pertanyaan layaknya menuliskan status pada media sosial. Istilah persona diperkenalkan pertama kali oleh Alan Cooper yang menggunakan persona dalam perancangan interaksi secara praktis untuk menghasilkan produk high-tech. Pada tahun 1995, Alan Cooper berdiskusi dengan kliennya dalam pengembangan bisnis intelligence software. Saat itu, dia terjebak dalam diskusi yang berputar-putar karena tidak bisa menemukan kegunaan dari produk yang jelas. Oleh karena itu, Alan meminta untuk bertemu dengan calon pengguna software. Setelah melakukan wawancara dengan beberapa orang, Alan menemukan bahwa tipe calon pengguna dapat dikelompokkan menjadi 3 grup yang dibedakan oleh tujuan, tugas, dan keahlian masing-masing pengguna. Alan merepresentasikan 3 kelompok itu sebagai karakter fiksional kepada tim developer. Mereka menemukan bahwa pertanyaan desain kompleks dapat dijawab dengan mencoba untuk menyelesaikan masalah dari karakter ini. Nah, jadi menurut kelompok kami, persona adalah personifikasi dari user, yang maksudnya adalah data-data yang diambil dari user tersebut. Nah, persona ini dapat menghasilkan hasil yang salah atau invalid jika sebelumnya kita ketika menggali informasi melakukan kesalahan. Misalnya ketika interview, kita menanyakan hal-hal yang dapat menggiring opini user tersebut. Misalnya pertanyaan kita seperti bagaimana jika ditambahkan fitur A, fitur B, atau fitur C. Nah,
Itu merupakan contoh pertanyaan yang kurang tepat karena pertanyaan tersebut dapat menggiring opini user atau pernyataan user sehingga user tersebut opininya menjadi sesuai saran kita sebelumnya. Nah, di situ dapat menghasilkan persona dengan hasil yang kurang tepat, sehingga sebaiknya pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang dapat menggiring opini user dihindari agar tidak terjadi kesalahan atau kekurang tepatan dalam menggali informasi persona user. Assalamualaikum, saya Nisrina Sausan dan saya akan menjelaskan tentang elemen dalam persona. Pertama-tama, kita ingat dulu lagi apa itu persona. A persona is a fictional yet realistic description of a typical or target user of the product. Jadi, persona adalah deskripsi dari user yang akan kita luncurkan produknya. Is an archetype but should be described as if they were real people. Sudah dijelaskan sebelumnya kalau persona itu adalah fiksi atau tidak real, tetapi dia juga harus deskripsikan seakan-akan dia adalah orang beneran atau real people. Tapi jangan salah, persona sendiri untuk membuatnya itu harus berdasarkan data-data yang sudah di-gather atau sudah dikumpulkan dari orang-orang yang memenuhi karakteristik yang sesuai dengan target user kita. Jadi singkatnya, persona adalah ringkasan dari target user kita, yang biasanya isinya itu adalah karakteristik user itu, experience, goal, task, pain points atau kebutuhan si user itu, dan actual environmental condition atau lingkungan hidup atau lingkungan pekerjaan dari user tersebut. Selanjutnya adalah elemen of persona atau hal-hal yang biasanya ada pada persona. Biasanya tentunya akan ada nama, umur, dan gender. Dan biasanya juga akan ada yang menyertakan fotonya. Selanjutnya juga ada tagline yang akan mendeskripsikan apa sih yang dia lakukan di kehidupan nyata. Lalu ada experience level in the area of your product atau service, di mana itu maksudnya seperti seberapa familiarnya user itu dengan produk atau service yang akan kita luncurkan. Misal, kita akan meluncurkan sebuah aplikasi. Apakah si user ini sudah sering menggunakan aplikasi atau malah belum sama sekali? Nah, itu yang dimaksud. Selanjutnya adalah context of how they would interact with your product, atau bagaimana interaksi yang akan dia lakukan dengan produk atau service yang akan kita luncurkan. Misalnya, kita akan meluncurkan sebuah aplikasi nih. Dia akan gunain aplikasi itu kapan aja sih? Apa setiap hari, atau mungkin 2 hari sekali, atau pada waktu-waktu tertentu saja? Apakah dia membutuhkan aplikasi itu untuk pekerjaan atau untuk senang-senang? Nah, itu yang dimaksud dari konteks interaksi ini. Selanjutnya tentunya adalah goals dan concerns ketika dia menggunakan aplikasi itu. Jadi apakah tujuan dia dari penggunaan aplikasi yang akan kita luncurkan, itu pastinya harus masuk di dalam persona. Nah, selanjutnya ini ada contoh persona yang saya ambil dari salah satu web NNG Group. Jadi tentunya bisa kita lihat di sini ada nama, gender, lalu ada fotonya juga. Selanjutnya ada task atau tugas yang dia lakukan, tugas yang harus dia penuhi. Lalu ada goals dan frustration ketika melakukan tugas atau harus memenuhi tugasnya tadi. Dan selanjutnya adalah behavioral consideration atau how they would interact with the product. Nah, sebenarnya yang paling penting dalam persona itu ya poin-poin ini. Dan tentunya yang paling penting adalah dalam persona itu harus mencakup goals dan frustration ini. Kenapa? Karena pada saat kita meluncurkan sebuah produk atau service, tentunya produk atau service itu harus memenuhi kebutuhan dari user. User itu tidak selalu tahu apa yang dia butuhkan. Dan kita sebagai pembuat aplikasi atau pembuat service atau produk itu tentunya harus tahu apa kebutuhan user. Jadi tentunya pada persona itu kita harus memasukkan goals-nya user. Dan selanjutnya juga harus ada frustration tentunya untuk meningkatkan user satisfaction-nya tadi agar tidak ada kendala-kendala yang masuk pada service atau produk yang akan kita luncurkan tadi.
Jadi, what elements that shouldn't be in a persona, atau elemen apa yang nggak boleh ada dalam persona? Avoid adding extraneous details that do not have any implication for design. Jadi tidak semua informasi yang kita kumpulkan dari user itu harus masuk ke dalam persona. Tetapi yang harus masuk itu ya tadi, kebutuhan, frustrations, tugas atau task, behavioral condition dari user tersebut. Tapi detail-detail yang nggak penting atau tidak ada relevansinya dengan produk atau desain yang akan kita buat atau kita luncurkan itu nggak harus dimasukin. Karena tentunya adanya ekstra detail yang nggak penting itu bisa aja membuat tim desain kita akan salah kaprah atau salah mengambil keputusan. Gitu. Sekian penjelasan saya mengenai elemen dari persona dan terima kasih.